Kembali di Ani Sore, akibat usil membuat video rekayasa tentang corona, 6 pemuda di Kabupaten Sumbawa dikenai wajib lapor. Mirisnya 5 pelaku merupakan pegawai honorer di Pemda Sumbawa. 6 pelaku video prank atau video rekayasa tentang virus corona ini dikenai wajib lapor 2 kali seminggu ke Polres Sumbawa. Mirisnya 5 pelaku berstatus pegawai honorer di Pemda Sumbawa dan seorang lagi berstatus mahasiswa. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa alat-alat elektronik yang digunakan untuk membuat video. Para pelaku mengaku membuat video untuk mengisi konten di sosial media YouTube mereka. Kami dari segenap keluarga besar NR Paslon meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia. Saat ini yaitu virus. 6 pelaku membuat video rekayasa seakan baru pulang dari Cina ke Indonesia dan tertular virus corona. Video rekayasa ini kemudian viral dan mendapatkan hujatan dari netizen. Tentang yang lagi booming-boomingnya saat ini yaitu virus corona. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami AKBP Widi Saputra, Kapolres Sumbawa, untuk membahas lebih lanjut terkait penangkapan tersangka rekayasa tentang corona. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kapolres. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Ya, langsung saja Pak Kapolres, bagaimana nasib 6 orang yang sudah sempat dibawa ke Polres untuk diperiksa atas penyebaran video terkait dengan corona di media sosial? Ya, baik. Untuk 6 orang dari terduga ya istilahnya, jadi kita sudah melaksanakan pemeriksaan kemarin, jadi ini memang kita kenakan wajib lapor bagi mereka. Oke. Karena memang pada saat setelah video itu diupload, kebetulan hasil patroli cyber kita mendapatkan ada aduan atau komplain dari warganet di situ. Kemudian kita menyikapi karena kita mencegah untuk kegaduhan begitu. Artinya tidak ada laporan langsung yang masuk ke meja Anda ya terkait kasus ini? Oh, tidak ada. Jadi ada dari medsos kita. Jadi menyampaikan bahwa video itu tidak tepat dengan kondisi saat ini begitu. Baik, apakah memang video ini menyebabkan kepanikan yang terjadi di Sumbawa, Pak? Kalau panik sebenarnya tidak ada, karena sampai detik ini warga kita di Sumbawa baik-baik saja, kehidupan normal begitu. Jadi tidak ada yang berdampak. Hanya saja memang kita perlu menyikapi karena beredarnya video itu, kita mencegah jangan sampai ada keresahan yang muncul kemudian di kemudian hari begitu. Baik, sebenarnya tujuan para wajib lapor ini membuat video ini hanya untuk lucu-lucuan saja atau memang mencari clickbait di YouTube atau bagaimana, Pak? Kalau dari hasil yang kita peroleh, informasi dari mereka atau keterangan, ya untuk lucu-lucuan, jadi untuk bercanda yang dibuat oleh mereka, jadi untuk hanya sekedar iseng begitu. Oke. Ya, kita tahu ini video iseng, mengapa begitu penting kemudian polisi untuk memeriksa anak-anak ini, Pak? Ya, kita harus melihat situasi dan kondisi, bahwasanya permasalahan corona ini kan menurut kami ini sensitif, bisa berdampak ke meluas kemana-mana. Jadi dengan adanya aduan atau komplain dari warganet yang masuk ke IG kami, kita harus cepat tanggap untuk meresponnya. Jadi tidak menyebabkan dampak yang lebih luas lagi begitu. Baik, Pak Widi, kalau di Sumbawa sendiri apakah ada kepanikan masyarakat seperti yang terjadi di wilayah lain? Oh, untuk saat di Sumbawa tidak ada, karena memang di Sumbawa tidak ada indikasi ataupun pasien tidak ada. Jadi situasinya normal di sini, masyarakat berjalan seperti biasanya. Ya, soal sosialisasi atau informasi mengenai corona, apakah diterima baik oleh masyarakat di sana, Pak? Dari Dinas Kesehatan yang di Pemda sudah melaksanakannya, dan kami hanya istilahnya untuk mendukung dari Dinas Pemda dan Dinas Kesehatan sudah berjalan dengan baik di sana. Seperti itu. Oke, ada tidak laporan soal hoax atau berita tidak benar mengenai corona di wilayah yurisdiksi Anda? Kalau di tempat kita di Sumbawa hanya yang berkembang saat ini yang video itu tadi. Jadi untuk mencegahnya ya segera kami tindak lanjuti. Begitu, Mas. Baik, di antara 6 pemuda ini ada beberapa di antara mereka adalah pegawai honorer di Pemda Sumbawa. Sejauh ini nasib mereka bagaimana, Pak? Untuk nanti masalah
tentang nasib mereka, otomatis nanti kita itu istilahnya internal dari Pemdanya karena itu honorer dan itu menjadi kewenangan dari Pemda yang memiliki atau mereka yang bekerja di sana. Baik, Pak Widi, sejauh ini apakah memang keenam pelaku ini menjadi salah satu spesimen atau contoh agar orang lain tidak mencoba-coba untuk membuat berita bohong, berita hoax ataupun informasi menyesatkan tentang corona, Pak? Ya, intinya sebenarnya memang demikian bahwa sebuah tindakan itu harus dalam membuat dan sebagainya harus dipikirkan terlebih dahulu karena semuanya harus melihat situasi dan kondisi. Jadi kalau membuat sesuatu hal walaupun itu inisiatif, inovatif atau hobi dan sebagainya harus tetap melihat situasi di wilayahnya. Jadi kalau saat ini sensitif terkait corona ya kalau memang bercanda jangan terkait dengan hal tersebut. Jadi ini hanya untuk kemudian kita sampaikan kepada masyarakat bahwa boleh kemudian memiliki hobi, boleh membuat video dan sebagainya, namun tidak kemudian melanggar aturan atau berdampak kepada yang lainnya. Ya. Pak Kapolres, sebelumnya ada imbauan tidak dari aparat yang berwajib kepada lapisan masyarakat di sana untuk tidak menyebarkan hoax, tidak memposting segala sesuatu yang menimbulkan resiko yang tidak diinginkan mengenai penanganan corona yang masih berlangsung di tanah air? Kalau dari tugas pokok kami tidak hanya terkait corona, terkait dengan apapun yang beritanya adalah terkait masalah hoax, kita sudah menyampaikan juga. Artinya bahwa hoax, materi konten apapun itu hoax tidak boleh disebarkan ke mana-mana. Keenam pemuda ini wajib lapor selama berapa lama, Pak? Kalau untuk wajib lapor, kami akan terus mewajibkan lapor sampai istilahnya ada jera dan sebagainya. Jadi kepada mereka biar ada dampak jera, biar ada juga kepada yang lainnya juga kalau memang usil kemudian membawa dampak dan melanggar aturan juga mereka akan berpikir 2 kali, 3 kali gitu. Baik Pak, selain wajib lapor untuk membuat efek jera, subscriber mereka ini sudah lumayan banyak. Apakah kepolisian akan mensuspend akun YouTube mereka atau bagaimana Pak? Atau cukup men-take down video saja? Untuk suspend itu mungkin perlu ada pembuktian masalah pelanggaran atau pidananya. Jadi untuk saat ini yang menjadi sorotan kami kan hanya terkait dengan video pranknya yang kemudian itu tidak boleh beredar. Artinya tidak ada properti mereka yang disita ya Pak? Properti awalnya kita amankan dahulu terkait dengan kamera dan sebagainya yang sudah kita amankan. Karena tetap penyelidikan kita coba kita dalami untuk mencegah para pembuat video yang lainnya biar tidak melakukan. Oke, baik. Terima kasih atas informasi Anda, Pak Kapolres, sudah berbincang bersama kami.